biasa sekali. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang nilai-nilai di dalam cerpen. Lalu fokus kita untuk kompetensi dasar kita yaitu menyajikan hasil analisis perbandingan nilai-nilai dalam dua cerpen. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran jujur dan santun, peserta didik diharapkan mampu menyusun, mempresentasikan, serta mengoreksi dan menyimpulkan hasil presentasi analisis perbandingan nilai-nilai dalam dua cerpen. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan hari ini. Nah, adik-adik, ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan kali lalu itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Yesi. Menganalisis atau membandingkan nilai-nilai satu atau lebih suatu cerita pendek. Baik, menganalisis dan membandingkan nilai-nilai dalam dua cerita pendek. Cerita pendek apa yang kalian analisis kemarin? Tentang dan Mbak Iman terbang bersayap malam. Baik. Yang berikut, kira-kira apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Pasti ada manfaat kan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, Angel, silahkan. Menurut saya manfaat dari kegiatan mempelajari nilai-nilai dalam cerpen agar kita dapat mengetahui nilai-nilai kehidupan apa saja yang terkandung dalam cerpen dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang lain? Supaya kita bisa mengetahui nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, ini dia manfaat pembelajaran mengenai nilai-nilai. Yang pertama, dapat menambah wawasan mengenai nilai-nilai dalam kehidupan. Jadi, yang kedua yaitu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta kalian untuk memperhatikan cuplikan berikut. Mungkin bisa dilihat juga di WA group yang telah Ibu kirimkan. Baik, ada dua penggalan teks cerpen di sini. Yang pertama berjudul Main Tangan dan yang kedua berjudul Sepeda Dua Ayam. Jadi kalian silakan membaca 1 menit. Boleh membaca di Infopus, boleh juga membaca di WA yang sudah dikirimkan. Lalu coba menganalisis kira-kira nilai apa saja yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nilai apa yang terkandung di dalam cerpen Main Tangan? Ada yang ingin menjawab? Vira, silakan. Nilai yang terkandung dalam cerpen 1 yaitu nilai budaya. Nilai moral yang kita dapatkan adalah jika kita saling membantu orang yang sedang susah, maka ketika kita sedang susah, orang lain juga akan membantu kita. Kemudian untuk cerpen yang kedua, Sepeda Tua Ayam. Kira-kira nilai apa saja yang terkandung di dalamnya? Di cerpen 2 nilai yang terkandung yaitu nilai moral. Kutipannya yaitu jika saat aku libur, aku akan berpilih memilih untuk menggantikannya untuk berjualan. Jadi nilai moral dia mencontoh keteladanan dari sang ayah. Selain itu masih ada yang lain? Apakah hanya keteladanan saja? Bagaimana dengan sosok ayah? Melalui sang ayah nilai apa yang ingin digambarkan? Bagaimana menyimpulkannya? Yoya, silahkan. Menurut saya itu di cerpen 1 dan 2 itu sama-sama memiliki nilai moral. Kira-kira menurut kalian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu apakah bersifat tersirat? Delvi? Menurut saya bersifat tersirat, di mana makna yang terkandung di dalam cerpen tidak dapat dituliskan secara gamblang, tapi
Tapi bagaimana melatih pola pikir siswa untuk lebih memahami makna yang tersirat di balik cerpen ini? Menurut kalian, bagaimana cara menemukan nilai-nilai di dalam cerpen? Menurut saya, Silakan. yang pertama dengan cara membaca keseluruhan cerpen, yang kedua memahami isi dari cerpen, yang ketiga menyimpulkan nilai-nilai kehidupan dapat dilakukan melalui tindakan atau dialog tokoh, yang keempat menarik tokoh pikiran di tiap paragraf dalam cerpen. Untuk memahamkan konsep kita tentang nilai-nilai di dalam cerpen dan bagaimana menyajikan hasil analisis perbandingan nilai-nilai dalam dua cerpen. Ibu akan membentuk kalian ke dalam kelompok. Coba perhatikan pembagian kelompok ini. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah. Menyajikan hasil analisis ya. Sebentar kalian akan menyajikan hasil analisis perbandingan nilai-nilai dalam dua cerpen Mama Pia dan cerpen Maksimal Terbang Bersayap Malam. Sebelumnya sudah kalian analisis cerpen tersebut. Sebelumnya kalian sudah menentukan nilai-nilai secara pribadi. Sebentar kalian berdiskusi lagi untuk merangkum, untuk menentukan nilai apa yang paling tepat. Setelah itu, sebentar kalian akan menuliskan di dalam atau menggambarkan peta pikiran dari hasil perbandingan tersebut. Sudah paham? Sudah. Ibu akan membagikan kepada kalian. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Setelah itu, kalian mulai menggambar peta pikiran. Berkreasilah untuk menggambar peta pikiran tersebut. Mungkin bisa berarti nanti jangan terlalu besar. Langsung coba bagaimana model yang mau kalian gambar. Lebih banyak.
Silahkan kalian melaporkan secara umum saja bagaimana hasil kunjungan kalian tadi. Dimulai dari kelompok 5 mungkin. Silahkan kelompok 5. Keempat adalah di kelancaran penyampaian dan di kesantunan. Karena dalam kelancaran penyampaian mungkin masalah dalam kelancaran penyampaian adalah huruf, jadi agak penjelasannya agak tidak lancar. Dan di kesantunan karena saat pemateri yang satu menjelaskan, tiba-tiba pemateri satunya langsung menjelaskan juga, jadi agak tidak mencerminkan kesantunan. Minta kalian berdiri dulu semuanya. Kita buat seperti biasa permainan singkat. Kalau masih ada pertanyaan cukup berlatih daya konsentrasi ya. Permainan ini namanya permainan lawan lari. Pegang kepala. Kesan apa yang kalian dapat dari hasil presentasi hari ini? Silahkan. Sebelum ibu memberikan lembar evaluasi kepada kalian, kira-kira menurut kalian bagaimana kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Asri silahkan. Kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengambil manfaat yaitu melatih kreativitas kami sebagai siswa dalam membuat pemain meeting dan kami bisa mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen yang bisa bermain. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan lembar evaluasi kepada kalian. Ini tolong dikerjakan ya. Baik, selanjutnya ibu minta kalian mengisi lembar refleksi ya. Ya Bu.